Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Belajar Teknik. Baik guys, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara untuk menghitung daya listrik, baik itu mengkonversikan antara kVA menjadi ampere, ampere menjadi kVA, kW menjadi ampere, ataupun ampere menjadi kW, dan berbagai macam konversi lainnya dalam dunia kelistrikan. Nah, yang awalnya kalian membutuhkan waktu lama untuk menghitung ketika dibutuhkan konversi dari satu nilai listrik ke nilai yang lainnya, maka dengan cara ini akan jauh lebih dimudahkan. Nah baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan tentang aplikasi yang bisa menghitung dan mengkonversikan pengukuran satu bentuk ke bentuk lainnya dalam dunia listrik dan dalam dunia mekanik. Aplikasinya yaitu Electrician Calculator. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, ini aplikasinya. Silakan jika kalian belum download, silakan di-download. Nah, saya akan langsung untuk membuka aplikasi ini, yaitu kalkulator elektrik. Ya, saya buka. Nah, inilah tampilan awal dari aplikasi kalkulator elektrik tersebut. Nah, jika saya pilih yang di garis 3 sebelah kiri, nah ini beberapa menu yang disediakan oleh aplikasi ini. Jadi di bagian elektrikal itu ada power kalkulator, ada resistor kalkulator, ada genset full, maksudnya pemakaian BBM. Habis itu drop tegangan, drop voltage kalkulator. Habis itu watt dijadikan ke kWh. Nah, di bagian mekanikal di sini ada kilowatt, kW dikonversikan menjadi horsepower atau tenaga kuda, kemudian pressure kalkulator, temperatur, dan panjang. Nah, di sini saya akan mencoba fokus untuk bagian di elektrikal. Nah, di sini guys, kita coba di bagian power kalkulator. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita coba untuk mengkonversikan yang pertama, yaitu kVA menjadi ampere, kVA itu ampere. Nomor 3 dari atas, guys, kita coba untuk mensimulasikan. Nah, di sini data yang dibutuhkan yaitu di bagian kolom pertama, yaitu example-nya kVA, kilovolt ampere, dalam satuan kilo ini ya guys ya, bukan dalam satuan VA. Jadi kalau yang kalian misalkan mau konversikan itu misalkan di listrik rumah yang dayanya kecil ya 900, 1300 atau bahkan 450 volt ampere, maka kalian harus lebih teliti lagi karena di sini satuannya adalah kilovolt ampere. Berikutnya yang dibutuhkan yaitu pas tipe, maksudnya di sini adalah tipe pasa listrik. Nah, di sini pilihannya ada single pass, ada tripas, maksudnya 3 pasa atau 1 pas, karena berhubungan dengan rumus yang akan diolah oleh aplikasi ini. Berikutnya yaitu voltage, tegangan yang tersedia di pengukuran yang mau kalian konversikan. Di sini kita cobakan untuk kVA di angka 25 kVA. Kemudian jenis pasanya di sini adalah 3 pasa. Tegangannya di 380 volt atau 400. Jadi 380 lah kita range-nya. Kemudian submit. Kita submit. Nah, ini hasilnya yaitu 37,98 ya guys ya, 37,98 ampere. Jadi kalau seandainya daya 25 kVA itu di listrik 3 pas, tegangannya di 380, maka arus yang mengalir di data tersebut yaitu 37,98 ampere. Itu arus maksimal yang mengalir di sana. Jadi ini bisa juga digunakan untuk rekan-rekan yang bertugas di PLN ketika menentukan MCB utama untuk panel PHBTR, papan hubung bagi tegangan rendah. Itu ketika akan menentukan MCB utama atau MCCB utama atau saklar utama, itu cocok dengan data ini. Untuk trafo 25 kVA, tegangan 380 itu, maka MCCB atau saklar utamanya yang dipasang itu 37,9. Namun karena MCCB tidak bisa ukurannya seperti ini ataupun saklar utama, maka diambil nilai yang di atas dari nilai yang dihasilkan dari perhitungan dan konversi ini guys. Nah, sekarang kita coba untuk
simulasikan tegangannya itu di 20 kV. Nah, ini dibutuhkan untuk perhitungan ketika rekan-rekan di PLN mungkin atau di pabrik-pabrik akan menentukan fuse link untuk CO, cutout pengaman bagi arus lebih untuk trafo ya. Di sini tegangannya 20.000 volt. Berarti di sini voltage kita jadikan 20.000, baru kita submit. Maka pembatas atau fuse yang akan digunakan di cutout tersebut yaitu 0,72 ampere. Nah, kalau saya tidak salah di PLN itu ada fuse link yang memang disediakan untuk trafo dan dengan seukuran ini 0,72 ampere. Nah, oke guys, untuk perhitungan konversi dari kVA to ampere. Nah, sekarang kita coba lagi dari kW dirubah menjadi ampere. Nah, sekarang dari kW berubah menjadi ampere. Nah, di bagian ini itu ada data yang lebih dibutuhkan dibandingkan dengan yang konversi tadi sebelumnya dari kVA. Di sini ada power factor atau KOSPI. Kenapa dibutuhkan KOSPI? Karena memang di sini adalah berhubungan dengan daya nyata guys, yaitu daya aktif dalam satuan watt. Di sini ada kW, maka dibutuhkan data KOSPI untuk mencari. Sekarang kita coba lagi simulasikan di 25 kW, 25 kW. Nah, sekali lagi saya ingatkan untuk kalian yang mungkin ingin mengkonversikan nilai listrik yang ada di rumah karena satuannya itu kecil, maka lebih berhati-hati dan teliti di sini karena di sini data yang harus diinputkan itu dalam satuan kilowatt. Nah, di sini kita pilih jenis pasanya 3 pas, kemudian tegangannya di 380. KOSPI-nya biasanya kalau di motor-motor induksi 3 pas itu beragam. Ada yang KOSPI minimumnya itu 0,75, ada yang 0,85. Nah, kalau untuk pelayanan PLN sebenarnya KOSPI itu sudah cukup baik untuk di daerah-daerah perkotaan, kecuali memang daerah-daerah yang jauh sudah di ujung-ujung feeder beban, mungkin KOSPI-nya sudah mulai jelek. Tapi di daerah-daerah perkotaan KOSPI itu berkisar antara 0,95 sampai 0,90 itu minimalnya. Nah, sekarang kita main aman saja, kita coba di 0,85 KOSPI-nya, ya kita submit. Hasilnya yaitu 44,68 atau 69 lah kalau dibulatkan. Nah, ini adalah hasil yang dihitung oleh aplikasi ini tentang konversi dari kW ke ampere. Jadi kalau seandainya kalian membutuhkan berapa MCB yang harus dipasang atau berapa settingan thermal overload, berapa berapa ampere spek kontaktor harus dipasang untuk supply tenaga ke motor 3 pas. Nah, sini kalian bisa mengaplikasikan aplikasi ini untuk menghitung berapa yang harus digunakan pembatas daya ataupun pengaman arus lebih untuk keperluan kelistrikan ya guys ya. Nah, baik, untuk aplikasi ini sendiri ini menu-menunya hampir-hampir sama ya guys ya. Nah, kita coba sedikit melirik ke bagian yang lain, yaitu kita coba di genset full calculator. Nah, di sini ada data yang dibutuhkan yaitu genset power dalam satuan kVA, gensetnya berapa kVA ya guys. Kemudian power factor KOSPI itu bisa kalian lihat di genset itu sendiri, berapa di nameplate gensetnya. Kalau genset biasanya relatif lebih rendah KOSPI, karena KOSPI ini terkait dengan kemampuan maksimal genset untuk mengayomi beban, memikul beban itu bahkan dengan KOSPI minimum. Nah, jadi KOSPI yang ada di genset, di nameplate genset itu sebenarnya adalah KOSPI minimum. Nah, genset kalau seandainya bebannya ringan itu KOSPI-nya akan mendekati 1 ya guys ya. Nah, sekarang kita coba masukkan gensetnya 25 kVA, KOSPI minimum gensetnya di 0,85 dan persen loadnya, persentase bebannya itu kita kasih beban maksimal yaitu 80%. Jadi untuk peralatan, apapun bentuk peralatan, mau dia mekanikal ataupun elektrikal, ya usahakan beban maksimal yang kalian bebankan ke peralatan itu hanya di 80% ya guys, karena itu untuk menjaga umur peralatan. Nah, kita coba submit. Nah, ini dia. Jadi dengan genset 25 kVA, power faktornya 0,85, kemudian persentase bebannya itu di 80% maksimal, maka konsumsi bahan bakarnya yaitu 4,29 atau 4,3 liter per jam ya guys ya.
Nah, jadi ini contoh untuk perhitungan pemakaian BBM oleh genset. Nah, di sini ada juga kita pindah ke bagian mekanikal. Kita coba KW menuju HP, dikonversikan ke horsepower. Nah, di sini kita pilih KW to HP. Nah, di sini kita misalkan kita memiliki sebuah mesin ya, mesin untuk menggerakkan mechanical penggiling misalnya guys. Di sini misalkan kita inputkan 30 kW. Maka ketika dikonversikan ke horsepower, nah ini dia. Ada 3 macam. Pertama, untuk mechanical itu dia menjadi 40,23 horsepower. Untuk electrical itu menjadi 40,21. Untuk metric itu menjadi 40,79 HP. Tidak jauh berbeda ya guys ya. Nah, itulah beberapa review saya tentang beberapa menu yang ada di aplikasi ini guys. Cuman karena kita adalah ini orang teknik, jadi kita harus memastikan setiap tools yang kita gunakan itu akurat. Jadi kita akan coba ambil sampel beberapa menu yang ada di dalam aplikasi ini untuk kita tes, kita lakukan perhitungan secara manual, lalu kita bandingkan dengan hasil yang diselesaikan perhitungannya oleh aplikasi ini guys. Nah, untuk menguji keakurasian perhitungan ini akan sama-sama kita laksanakan ya guys ya. Tetap di Belajar Teknik Channel.